Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. MU jangan sampai seperti Arsenal. Legenda Manchester United Eric Cantona menegaskan bakal berhenti menjadi supporter Manchester United jika mereka sampai menjual hak nama Old Trafford yang bisa diganti oleh sponsornya. Menurut Cantona, tindakan menjual hak nama itu sudah membuat klub seperti Arsenal bagaikan memiliki stadion yang tanpa jiwa. Tak ada hasrat membara fans di dalamnya. Bayangkan jika Old Trafford menjadi stadion baru yang namanya menjadi sebuah merek. Jika suatu hari mereka melakukan itu, maaf tapi aku akan berhenti menjadi penggemar United, kata Cantona. Harry Maguire sudah kena mental, dibilang seperti kelinci yang kagetan. Karir Harry Maguire di Manchester United dianggap sudah tidak lagi bisa diselamatkan. Jamie Carragher menyebut Maguire seperti seekor kelinci, dia tak lagi menakutkan sebagaimana penampilannya 2 tahun lalu. Menurut Carragher, kritik bertubi-tubi yang mengarah ke Maguire memang muncul karena memiliki alasan kuat. Ia pun yakin saat ini karir Maguire di MU akan segera berakhir. Menurutku situasi ini sudah terlambat untuk selamatkan karirnya di level klub. Ia harus menjadikan ini sebagai sebuah musim terakhirnya di Old Trafford dan memulai awal yang baru, ujar Carragher. Argentina versus Jamaika, Messi brace Argentina menang 3-0. Argentina berhasil mengalahkan Jamaika 3-0 dalam laga uji coba. Albi Celeste tampil menekan sejak menit pertama. Argentina sukses memimpin 1-0 di menit ke-13 oleh Julian Alvarez. Lionel Messi mencetak 2 gol dalam laga ini di menit ke-86 dan menit ke-89. Qui récupère avec un peu de réussite ce ballon, la frappe idéalement placé, ça part bien et c'est dedans. Laga sempat terganggu oleh aksi supporter yang masuk ke dalam lapangan, namun mampu dihentikan petugas dan laga berakhir dengan skor 3-0 untuk Argentina. Guardiola itu buang-buang duit. Josep Guardiola sering disebut sebagai pelatih terbaik di era sepak bola modern. Trofi selalu mengiringinya kemanapun, termasuk di Manchester City beberapa tahun terakhir. Biar begitu, gagasan tersebut ditolak oleh analis Sky Sport Richard Case. Menurutnya, Pep bukanlah pelatih jenius, tetapi beruntung didukung klub dengan banyak uang. Guardiola sering disebut sebagai seorang jenius, itu salah. Dia memang bagus, tetapi dia beruntung bisa melatih 3 tim besar. Di ketiga tim itu dia mewarisi pemain-pemain bagus. Dia membuang-buang jutaan pound sterling di Manchester City. Memang benar dia mempersembahkan trofi, tetapi memang sudah seharusnya begitu dengan banyaknya uang yang terbuang, kata Case. Thomas Partey doyan cedera, Arsenal harus cari gelandang baru. Arsenal didesak untuk mempertimbangkan pembelian gelandang baru. The Gunners tidak bisa terus mengandalkan Thomas Partey untuk posisi holding midfielder musim ini. Partey memang pemain bagus dan menjadi andalan Mikel Arteta. Masalahnya gelandang Ghana itu sering diserang cedera kambuhan. Partey sudah berulang kali menepi cedera sejak musim lalu. Situasi Partey ini pun diamati oleh analis Premier League Gabriel Agbonlahor. Menurutnya, jelas Arsenal dirugikan dengan absennya Partey, terlebih di laga-laga penting. Kondisi Partey ini akan menghambat laju Arsenal bersaing di papan atas. Berkat Griezmann, Milan berpeluang angkut penyerang ini dari Atletico Madrid. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan berpeluang memboyong Angel Korea dari Atletico Madrid dengan bantuan tak langsung Antoine Griezmann. Kabarnya Atletico kini tertarik untuk mempermanenkan Griezmann, akan tetapi Atletico Madrid masih harus mendapatkan uangnya terlebih dahulu. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menjual salah satu pemain mereka, yaitu Angel Korea. Rossoneri dikabarkan berpeluang menampung Angel Korea. Namun yang jadi kendala adalah harga jual Korea. Ia disebut hanya akan dilepas sekitar 25 hingga 30 juta euro. Rafael Leao mulai dilirik Chelsea untuk Manchester City, AC Milan siap lakukan segala cara.
Diketahui dua klub raksasa Inggris Chelsea dan Manchester City dikabarkan mulai melirik Leao. Dengan kondisi itu, tentu AC Milan perlu segera memperpanjang kontrak penyerang asal Portugal tersebut. AC Milan juga masih berharap agar Leao mau bertahan lebih lama di San Siro. Direktur teknis AC Milan, Paolo Maldini, menyebut kalau pihaknya siap untuk melakukan berbagai cara demi mempertahankan Leao. Saat ini AC Milan berusaha untuk menyiapkan rencana gaji yang akan diberikan kepada Leao. Rossoneri dikabarkan siap untuk menaikkan gaji Leao. Fikayo Tomori dapat dukungan untuk gulingkan posisi Maguire di timnas Inggris. Kecaman datang dari berbagai pihak untuk tidak memainkan Maguire. Salah satu yang memberikan reaksi keras terhadap Southgate soal Maguire adalah ex-penyerang timnas Gary Lineker. Gary Lineker menuntut agar Southgate mengganti Maguire dengan bek milik AC Milan Fikayo Tomori. Lineker melihat Fikayo Tomori sebagai sosok ideal untuk lini belakang Inggris. Tomori sendiri memang dipanggil oleh Southgate dalam 2 laga di jeda internasional, namun pemain berusia 23 tahun itu duduk manis selama 90 menit di bangku cadangan. Sindiran pedas Lionel Messi untuk Real Madrid, juara Liga Champions belum tentu tim terbaik. Mega bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi memberikan sindiran untuk Real Madrid yang menjuarai Liga Champions musim lalu. Lionel Messi tetap enggan mengakui rival abadi Barcelona tersebut sebagai tim terbaik. Messi mengatakan bahwa juara Liga Champions tidak bisa dijadikan parameter untuk menentukan tim terbaik. Ini adalah kompetisi yang sangat sulit karena tidak selalu dimenangkan oleh tim terbaik. Selalu ada faktor lain yang menentukan. Kesalahan apapun bisa membuat Anda kalah, kata Messi. Mantapnya jersey Juve buat milik yang selalu idamkan klub besar. Arkadiusz Milik mengaku tak pernah ragu untuk menerima pinangan Juventus. Dia selalu ingin memperkuat klub besar seperti halnya si nyonya tua. Dia bisa dikatakan sebagai pemain terbaik Juventus sepanjang musim ini. Saat dapat kesempatan bermain, Milik selalu memberi dampak sip. Saya merasa sangat mantap memakai jersey Juve. Saya senang memiliki kesempatan untuk bermain di Juve karena merupakan suatu kehormatan untuk berada di klub sebesar ini, kata Milik. Brasil tekuk Tunisia, Neymar dekati rekor gol Pele. Brasil menang 5-1 atas Tunisia di laga bertajuk persahabatan yang dimainkan di Parc des Princes, Paris. Neymar makin dekat dengan rekor gol Pele setelah sang bintang menyumbang gol dalam kemenangan Brasil atas Tunisia. Rekor 77 gol milik Pele telah bertahan selama lebih dari 51 tahun. Tetapi kini tampaknya akan segera berakhir setelah Neymar terus menambah pundi-pundi golnya. Neymar kini telah mengumpulkan 75 gol internasional. Neymar diprediksi bisa melampaui catatan Pele saat di Piala Dunia Qatar yang dimainkan November sampai Desember tahun ini. Van Dijk tidak terlalu terlibat dengan permainan Belanda, klaim Van Basten. Mantan striker Orange, Marco van Basten, masih percaya bahwa Virgil van Dijk adalah bek terbaik negaranya, tetapi merasa dia perlu berbuat lebih banyak untuk membantu perjuangan mereka ke depan. Van Dijk sebenarnya adalah orang yang terbaik, tetapi paling sedikit dalam hal inisiatif. Sebenarnya sangat aneh bahwa pemain yang sangat bagus hanya melakukan sedikit untuk tim nasional Belanda dalam membangun serangan, katanya kepada Ziggo. Pada saat yang sama, Van Basten terkesan dengan Jurien Timber dari Ajax dan mengatakan bahwa masuknya dia membantu tim nasional untuk terus bermain dari belakang dengan mudah. Legenda Liverpool ini pesimis The Reds bisa angkut Bellingham. Legenda Liverpool Robbie Fowler mengaku tak yakin The Reds akan bisa bersaing dengan klub-klub besar lainnya dalam perburuan Jude Bellingham. Liverpool dan klub-klub besar menginginkannya harus membayar sebesar 130 juta pound sterling. Manajer Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan sangat kesengsem pada Jude Bellingham. Dia pun meminta klub agar berusaha maksimal untuk memboyong pemain 19 tahun itu pindah ke Anfield. Namun demikian, Robbie Fowler merasa pesimis Liverpool akan bersedia mengeluarkan banyak uang seperti para pesaingnya. Marcus Rashford sudah kembali ke performa terbaik. Legenda Manchester United Andy Cole memberikan komentar terkait penampilan mengesankan yang ditunjukkan oleh Marcus Rashford di awal musim ini. Cole mengklaim bahwa Rashford telah berhasil mengembalikan penampilan terbaiknya. Rashford mulai menunjukkan penampilan yang mengesankan sejak dilatih oleh Erik ten Hag.
Dari 6 penampilannya musim ini, Rashford sudah mengemas 3 gol. Bahkan dia menjadi pahlawan kemenangan MU saat menggasak Liverpool dan Arsenal. Senang melihat Rashford melakukan pekerjaannya dengan baik, ujar Cole. Roberto Mancini ungkap dirinya sedang persiapkan skuad Italia yang baru. Italia memberikan tanda-tanda kebangkitan dengan keluar sebagai juara grup A3 UEFA Nations League. Mereka akan tampil di babak semifinal atau Final Four di tahun depan kompetisi ini. Roberto Mancini mengklaim bahwa dirinya memang sedang mempersiapkan timnas Italia yang baru, seiring dengan kegagalan menembus putaran final Piala Dunia 2022. Itu bukan tentang eksperimen, saya sedang mengerjakan Italia yang baru belakangan. Kelolosan ke Final Four mungkin tidak terlihat begitu berarti sekarang, namun di bulan Juni 2023 itu mungkin terlihat jauh lebih baik, kata Mancini. Presiden AC Milan terlalu beresiko untuk merenovasi San Siro. Rossoneri dilaporkan akan membangun stadion baru bernama Katedral yang akan dimulai pembangunannya pada tahun 2027. Banyak pihak tak setuju dengan gagasan pembangunan stadion baru tersebut sebab San Siro dianggap memiliki banyak nilai sejarah yang akan mubazir jika dilupakan begitu saja. Paolo Scaroni selaku Presiden AC Milan lalu buka suara mengenai keputusannya untuk menolak melakukan renovasi. Scaroni mengatakan jika itu terlalu beresiko bagi pihaknya untuk melakukan renovasi pada stadion kebesaran klub yakni San Siro. Nicolo Barella adalah Xavi Hernandez-nya Inter Milan. Inter Milan akan menghadapi Barcelona pada matchday ketiga Liga Champions. Mantan pemain Barca yaitu Gerard Deulofeu memberikan sejumlah masukan terhadap bekas klubnya itu untuk bisa mengatasi perlawanan dari Inter Milan. Jika bicara soal titik kekuatan Inter, Deulofeu menyebut sosok Nicolo Barella sebagai pemain jenius di lini tengah nerazzurri. Deulofeu bahkan tak segan untuk memuji gelandang asal Italia tersebut sebagai Xavi Hernandez-nya Inter. Dia pemain fenomenal, kalau boleh saya bilang, dia adalah Xavi-nya Inter. Dia ingin terus meraih kemenangan dan membawa Inter ke posisi teratas, ucap Gerard Deulofeu. Juventus siap pajak transfer permanen Griezmann ke Atletico Madrid. Hingga sejauh ini dua klub raksasa La Liga, Atletico Madrid dan Barcelona belum menemukan jalan terbaik untuk bisa memuluskan kepindahan Griezmann secara permanen ke Metropolitano. Namun kabar terkini seperti dilansir Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa Juventus sedang memantau situasinya. Juventus dikabarkan siap membajak transfer permanen Antoine Griezmann ke Atletico Madrid dari Barcelona. Juventus dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai 25 juta euro pada Januari nanti. Bayern Munich ingin rekrut Dusan Vlahovic sebagai alternatif Harry Kane. Bayern Munich sangat membutuhkan tambahan striker murni di lini depan menyusul kepergian Robert Lewandowski ke Barcelona pada jendela transfer musim panas 2022. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Harry Kane santer dilaporkan bakal menjadi target transfer utama Bayern. Kini kabar terbaru menyebutkan bahwa striker Juventus Dusan Vlahovic juga masuk dalam daftar incaran Bayern Munich. Akan tetapi Vlahovic hanya akan menjadi opsi alternatif yang mana berarti ia baru akan direkrut oleh Bayern jika transfer Kane ke Allianz Arena gagal terwujud pada musim panas 2023 mendatang. Hector Bellerin akan jalani tes medis, badai cedera Barcelona bertambah. Hector Bellerin tiba di Camp Nou pada musim panas ini untuk memberikan kedalaman untuk skuad Azulgrana. Namun saat bersiap untuk menjalankan permainan yang potensial, ia justru mengalami cedera. Hector Bellerin akan menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut pada kakinya, demikian konfirmasi klub. Hector Bellerin melaporkan masalah dengan soleus di kaki kirinya selama sesi latihan Selasa pagi. Pada Rabu, ia akan menjalani serangkaian tes untuk menentukan tingkat cederanya. Demikian pernyataan Barcelona di laman resmi mereka. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!